Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita ada di Bukit atau Gunung Jangkung, Tasikmalaya. Ini salah satu bukti sejarah bahwa Gunung Galunggung merupakan salah satu gunung yang mempunyai sejarah yang cukup panjang, khususnya di Tasikmalaya. Nah, kebetulan kita saat ini di samping saya ini, kita akan berbincang-bincang dengan Ketua Harian Geopark Galunggung, Bapak Haji Insinyur Agustin Sapari. Agustin. Ya, sebenarnya gimana nih Kang mengenai sejarah timbulnya Geopark Galunggung ini? Ini sesuai dengan referensi yang kita baca dari beberapa tulisan bahwa Gunung Galunggung itu pernah meletus 4.200 tahun ke belakang, di mana hasil meletusnya itu menjadi bukit 10.000 di kota Tasikmalaya yang membentang dari Tasikmalaya sampai ke Manunjaya. Berdasarkan data dari orang Belanda, itu ada 3.648 bukit. 3.608 bukit. Tapi dinamainya Bukit 10.000 untuk menambah daya tarik wisata di Priangan Timur oleh orang Belanda. Nah, salah satu bukitnya yang sekarang ini Bukit Jangkung yang telah menjadi rumah makan Maocok. Jadi guys, Geopark Galunggung ini ada dua wilayah administrasi, kota dan kabupaten Tasik. Kalau dua administrasi untuk menyatukan pembangunan Tasikmalaya, ini kewenangan provinsi. Ya, memang sebaiknya untuk karena menyangkut dua kabupaten kota, itu harusnya oleh provinsi Jawa Barat. Kayak di Jawa Timur itu Ijen, Geopark Ijen. Itu dua kabupaten, Bondowoso sama Banyuwangi. Pak, ini Pak, lihat penataannya sangat bagus sekali. Di samping di sini gunung-gunung yang ada di kota Tasikmalaya ada yang menjadi pom bensin, ada yang menjadi supermarket matahari. Seperti di rumah saya ada yang menjadi perumahan. Itu satu bukit jadi 30 rumah. Namanya Gunung Waru gitu Pak. Nah, sekarang ini kan bukit-bukit khususnya yang ada di kota ini kan udah mulai berkurang. Mungkin sebentar lagi akan habis ya untuk dipakai bidang ekonomi ya, perumahan dan sebagainya. Ini kira-kira ya sebaiknya harapan ada beberapa gunung yang dibebaskan oleh Pemda. Tapi yang nama-namanya kan masih ada. Ada sejarah namanya. Ada yang menjadi pom bensin tadi. Ada yang menjadi rumah, ada yang menjadi makom, ada yang menjadi kafe Bukit 10.000 di Aboh, dan ada yang menjadi rumah makan Gunung Jati di sana. Gunung Jati ya. Jadi ini guys, ini sarannya bagus sekali dari Ketua Harian. Jadi bukit atau gunung yang masih ada itu sebaiknya dibebaskan oleh pemerintah, sehingga tidak digunakan untuk yang lain, bidang-bidang yang lain. Khusus untuk melestarikan Bukit 10.000-nya. Walaupun kita butuh, karena hasil penelitian kenapa bukit ini habis, karena keperluan lahan sama ekonomi. Karena dengan gunung ukuran 20 meter kali 50 meter saja itu bisa mendatangkan uang 2,5 miliar Pak. Luar biasa ya. Pak, itu Pak Haji, barangkali kita sebagai warga Tasikmalaya berharap bahwa nama-nama Galunggung walaupun sudah rata tapi dilestarikan oleh RT RW-nya. Kasih nama ya. Namanya kalau di Geopark itu adalah visibilitas. Harus ada nama, harus ada ciri, ada keperluannya yang dijelaskan kan. Kalau Geopark sendiri itu seperti apa nih Pak Ketua Harian Geopark Galunggung? Oh begini, di dunia masih banyak masyarakat yang belum tahu Geopark itu paling efektif untuk membangun daerah yang sekarang diakui oleh UNESCO pakai konsep Geopark. Karena konsep Geopark ini adalah konsep pembangunan daerah yang memadu-serasikan antara keragaman biologi, hayati dan budaya untuk kepentingan konservasi, edukasi, pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan dan pemberdayaan masyarakat. Itu sehingga seluruh kehidupan yang ada di daerah atau di satu negara kawasan yaitu akan terintegrasi dengan konsep Geopark ini, sehingga semua stakeholder yang ada, pemerintah, masyarakat serta swasta akan tergiring dengan konsep Geopark ini. Karena dengan memaduserasikan keragaman biologi, hayati dan budaya, sehingga akan lebih indah si gunung itu di samping dilihat
dengan ceritanya itu. Iya. Namanya history still. Ceritakan atau diindah sehingga akan Jadi menambah daya geopark tarik itu sebenarnya tidak hanya bebatuan, karena gunung yang dan geopark dia sebagainya kan ya. taman bumi. Taman bumi ini harus indah, Ya. harus lestari alamnya. Jadi ada konservasi, jaga walaupun kita membangun alam tetap dijaga. Tadi disebutkan bahwa Geopark Galunggung ini sudah ditetapkan oleh UNESCO ya? Belum, Atau belum ya? karena baru di SK oleh Pak Gubernur. Gubernur ya? Gubernur. Nah itu rencana kedepannya seperti apa Pak? Sekarang baru ada kajian di Pemda. Ya. Mudah-mudahan kajian ini bisa meningkatkan aspiring Geopark Galunggung menjadi nasional Geopark Galunggung. Oh. Bahkan bisa menjadi global Geopark Galunggung. Oke guys, saat ini pemerintah Kabupaten Tasikmalaya mempunyai mimpi lah gitu agar Geopark Galunggung ini dijadikan sebagai Geopark nasional. Geopark nasional, kalau bisa internasional. Nah, Pak Haji sebagai Ketua Harian Geopark Galunggung, kira-kira langkah-langkahnya apa saja itu? Berdasarkan aturan yang ada Ya. tentang progres geopark di Bappenas, yang pertama kita harus membuat kajian keragaman geologi yang mempunyai nilai internasional. Insya Allah, kalau Galunggung sudah punya nilai internasional, karena sudah dikaji oleh tim dari pusat dari geologi, ya, dengan meletusnya Gunung Galunggung, dengan tanya asosiasi Selamatan Dunia dan adanya amanah Galunggung. Kedua, membentuk badan pengelola. Oh, badan pengelola. Nah. Jadi pertama mungkin kajian dulu, terus kemudian membentuk badan pengelola. Sudah badan pengelola dibentuk, terus setiap yang akan menjadikan objek wisata pakai visibilitas, papan petunjuk, arah jalan, terus kelengkapan di sekitar itu dikasih tahu, dan harus membuat penjelasan daripada yang akan dikembangkan. Kalau misalnya di badan pengelola ini, apakah oleh Kabupaten Tasik atau provinsi? Kan ini menyangkut dua daerah ya. Kalau seandainya Geopark Galunggung ini dua wilayah diambil keputusannya nanti menjadi kabupaten dan kota, itu kewenangan Pak Gubernur. Kalau cuma kabupaten saja berdasarkan nanti kajian, karena misalnya sini tidak ini oleh Bupati. Bupati ya. Iya, Jadi tapi- guys, untuk karena ini menyangkut dua kabupaten kota dan Kabupaten Tasik, nah itu kewenangan Gubernur Jawa Barat. Modalnya cuma MOU. Itu aja. Bupati sama wali kota. Ada satu langkah lagi yang tidak dimiliki oleh kita, bahwa kalau menjadi geopark nasional kita harus membuat jaringan MOU dengan 3 geopark yang sudah nasional. Oh gitu ya. Kalau sudah ingin menjadi geopark global, kita wajib MOU dengan 3 negara. 3 negara. Oh, Supaya luar biasa. kita punya media untuk promosi tingkat dunia yang akan dibantu oleh UNESCO. Misalnya kita MOU dengan Jepang, nanti Jepang akan ngirim wisatawan ke Indonesia. MOU dengan Cina akan ngirim ke Galunggung. Untuk target awal ini harapannya Pak, wah Pak. Insya Allah kalau seandainya ini tahun ini kajian geologinya lengkap menjadi geopark nasional, Geopark nasional ya. itu baru SK dari Kementerian SDM tentang keragaman geologi. Oke guys, jadi ini perjalanan masih cukup panjang. Kami mohon seluruh masyarakat Jawa Barat, khususnya Kabupaten Tasik dan Kota, untuk mendukung Geopark Galunggung Tasikmalaya. Jadi langkah-langkah tersebut yang paling penting Pak Haji ya, itu masalah memahamkan masyarakat. Karena Pemahaman kepada masyarakat semua, dari mulai anak-anak di setiap RT RW sampai ke kabupaten harus paham tentang bagaimana pengembangan geopark. Karena geopark ini harus ramah, santun, bersih segala macam. Karena dari taman bumi. Nah, ini yang perlu kita dikerjakan dalam rangka pemahaman ke seluruh elemen. Itu yang Termasuk paling penting. pemerintah ya? Termasuk pemerintah kan. Jadi semua elemen masyarakat. Oke guys, ternyata untuk mencapai Geopark Galunggung sebagai geopark tingkat nasional cukup panjang ya. Namun langkah-langkah ini harus diawali dari awal. Oke, terima kasih untuk atensi Anda dan jangan lupa like, subscribe, comment, and share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.